Salam kerahiman. Hari ini kita akan bahas tentang kerendahan hati dari 1361. Temanya merendahkan diri sedalam-dalamnya. Keputusan kuatmu untuk menjadi seorang santa sangatlah menyenangkan hatiku. Itu yang Yesus katakan kepada Suster Faustina. Bahwa Suster Faustina punya keputusan, keinginan. Saya mau menjadi seorang santa. Bukan karena sombong, bukan karena dia merasa hebat, tapi itu menjadi satu tujuan yang mulia. Tuhan, saya mau menjadi seorang santa. Dan Yesus katakan, keputusan kuatmu untuk menjadi seorang santa sangatlah menyenangkan hatiku. Karena memang kita mau melakukan sesuatu, harus punya niat dulu. Saya mau apa? Setelah saya menentukan apa yang mau saya lakukan, maka step berikutnya adalah persiapan-persiapan. Semuanya fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup kita. Aku memberkati usaha-usahamu dan akan memberi kesempatan untuk menyucikan diri. Dalam hal ini kita lihat ya, Yesus selalu menanggapi niat baik dari kita semua. Kita ingin berbuat baik, Tuhan pasti senang dan Tuhan pasti akan menolong kita untuk kita bisa mencapai tujuan tersebut. Begitu pula dengan Suster Faustina. Yesus katakan, aku memberkati usaha-usahamu dan akan memberi kesempatan untuk menyucikan diri. Tuhan selalu akan terus-menerus membantu kita, menolong kita, memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi awalnya harus punya niat dulu. Step pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita punya niat. Niat untuk menjadi santa, bukan untuk supaya terkenal, tapi untuk menyenangkan Tuhan, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ada usaha ke arah sana. Jadi bukan Tuhan, saya mau jadi santa. Tapi hidup kita kemarin, hari ini sama aja. Nggak ada perubahan. Kalau kita mau sesuatu, harus ada perubahan untuk mencapai apa yang kita tuju tersebut. Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua. Ada action, ada langkah pertama, dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Waspadalah agar engkau tidak kehilangan kesempatan yang lewat penyelenggaraanku, kutawarkan kepadamu untuk penyucianmu. Nah, inilah yang sering terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan, saya mau mengampuni. Saya mau belajar mengampuni seperti engkau sudah mengampuni saya. Saya mau belajar mengampuni karena engkau ajarkan hal tersebut untuk saya juga bisa mengampuni. Tuhan memberi kesempatan. Kita bertemu dengan orang-orang yang menyusahkan kita, yang merugikan kita, yang menipu kita. Tuhan izinkan kita bertemu dengan mereka. Dan apa yang dilakukan? Apakah sukacita karena saya bisa ketemu dengan orang yang bisa saya ampuni? Dengan sikap saya, dengan perbuatan saya, dengan perkataan saya? Atau malah, Tuhan, saya kan gak suka sama orang itu, kenapa Tuhan pertemukan saya dengan dia? Suasana hidup saya tadinya senang, lagi ketawa-ketawa, lagi sukacita, lihat mukanya dia aja saya sudah benci karena dia menyusahkan saya. Nah ini ya, Yesus katakan, waspadalah agar engkau tidak kehilangan kesempatan yang lewat penyelenggaraanku kutawarkan kepadamu. Mari kita evaluasi bersama-sama, karena pasti kita sering mengalami hal ini. Kita punya niat, Tuhan memberikan sarana untuk niat tersebut, tapi biasanya justru kita tolak tanpa mungkin kita sadari. Sehingga di sini Yesus katakan, waspadalah, jangan sampai kesempatan yang Tuhan berikan itu lewat. Oleh sebab itu, kita harus peka. Kita harus selalu sadar, selalu melihat peluang untuk bisa menyucikan diri.
Kalau engkau tidak berhasil memanfaatkan suatu kesempatan tersebut, jangan gelisah hatimu. Yesus tahu kita manusia berdosa, Yesus tahu kita manusia yang lemah, yang tidak berdaya. Oleh sebab itu dia katakan, kalau kesempatan itu lewat, juga kamu nggak usah gelisah. Kalau engkau tidak berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut, engkau nggak perlu gelisah. Tapi rendahkanlah dirimu sepenuhnya di hadapanku, dan dengan pengharapan yang besar, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahimanku. Itulah kerahiman Tuhan. Dia terus memberi kesempatan kepada kita. Dan kalau kita kalau kita tidak sempat, tidak berhasil atau gagal memanfaatkan kesempatan tersebut, juga jangan gelisah. Rendahkan dirimu di hadapanku dan tetap punya pengharapan besar. Benamkan dirimu dalam lautan kerahimanku. Biar Tuhan yang proses hidup kita. Jangan putus asa. Memang banyak saya juga dengar, Bu Esther, saya tuh punya niat mau berbuat baik. Tapi, selalu, saya mau menjadi orang yang lebih baik. Tapi, nggak ada manusia yang sempurna. Kita semua diproses sama Tuhan untuk menjadi sempurna. Itulah, kita masih dikasih kehidupan untuk setiap saat diproses menjadi sempurna. Yang terpenting adalah jangan putus asa. Dan rendahkan dirimu. Bertobat. Sadar bahwa saya tidak mampu. Saya gagal lagi. Jangan mengandalkan diri sendiri, tapi andalkan Tuhan. Dengan merendahkan diri, dengan pertobatan, kita menjadi sadar. Saya tidak berdaya. Saya lemah. Saya mudah tergoda. Saya butuh kekuatan, saya butuh perlindungan, saya butuh bimbingan Tuhan. Jadi tetap harus punya pengharapan. Benamkan dirimu dalam lautan kerahimanku. Hal ini mungkin kita bisa lakukan pada jam kerahiman. Setiap jam 3 petang Yesus katakan, benamkan dirimu dalam lautan kerahimanku. Benamkan, diam, rasakan Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Dikatakan oleh Yesus lebih lanjut, dengan cara ini engkau memperoleh lebih banyak daripada yang hilang darimu. Sebab kepada jiwa yang rendah hati dianugerahkan lebih banyak rahmat daripada apa yang diminta oleh jiwa itu sendiri. Jadi kegagalan itu menjadi sesuatu yang wajar. Kita manusia, nggak sempurna, jadi gagal itu wajar. Tapi yang Yesus minta dari kita adalah kerendahan hati. Mengakui bahwa kita memang tidak berdaya. Kita ini perlu pertolongan Tuhan, perlu kekuatan dari Tuhan. Dan melalui peristiwa ini justru Yesus katakan, kamu akan menerima lebih banyak daripada apa yang kamu minta. Mungkin kita minta 2. Tapi melalui peristiwa ini Tuhan kasih 4, Tuhan kasih 6. Ini sesuai yang Yesus katakan. Kita akan menerima lebih banyak daripada yang diharapkan oleh jiwa tersebut. Inilah suatu misteri kerahiman Tuhan. Ada kegagalan, kita mengakuinya, kita rendah hati, merendahkan diri bahwa saya manusia berdosa, tetap punya pengharapan. Dalam devosi kerahiman yang terpenting itu adalah trust. Saya percaya pada Tuhan. Tetap punya pengharapan, maka selanjutnya kita masuk ke dalam kerahimannya. Benamkan diri. Itulah tahapannya ya. Tadi dikatakan satu kali lagi. Ada kegagalan. Oke. Kedua, akui. Memang saya berdosa, saya bertobat, saya memang tidak mampu. Tetap punya pengharapan dan tetap membenamkan diri dalam lautan kerahiman Tuhan. Dengan cara ini
akan dapat lebih banyak rahmat daripada yang kita minta. Contoh ya, ada seorang ibu, dia mau pinjam uang. Dulu dia pernah pinjam uang ke saya, dan dengan usahanya, dengan berbagai cara, dia bisa mengembalikan uang pinjamannya. Jadi saya menaruh kepercayaan kepada dia. Dia pejuang, dia bertanggung jawab, dan dia mengembalikan uang yang dipinjamnya. Suatu hari dia datang lagi, dia mau pinjam uang lagi. Di otak saya sudah berpikir bahwa ini orang bisa diandalkan, orang ini bertanggung jawab. Jadi pasti uang yang dia pinjam pasti dia juga akan kembalikan. Saya kasih pinjam uang tersebut. Dan apa yang terjadi? Dia nggak bisa bayar. Dia bertahun-tahun bahkan hilang, dalam tanda kutip ya. Hilang, nggak ada kabar berita, nggak ada cicilan, hilang seperti itu aja, hilang. Saya mengevaluasi diri saya. Saya berbuat baik loh Tuhan sama dia. Dia mau pinjam, saya kasih pinjam. Apa kekurangan saya? Tapi di dalam proses itu, Tuhan menegur saya. Kalau kamu nggak kasih pinjam uang itu kepada dia, maka hari ini dia bukan jadi orang yang berutang. Saya kurang bisa mengerti ya, kenapa ya saya bantu dia, saya memenuhi kebutuhan dia, tapi saya merasa ada teguran. Dan melalui suatu proses, Tuhan mengingatkan saya bahwa berbuat baik itu tidak hanya sekedar berbuat baik, tapi harus bijaksana. Dengan kamu kasih pinjam uang, harusnya kamu tanya uang itu buat apa? Ya Tuhan, saya sudah tanya uang itu buat usaha, buat buka bengkel. Sepertinya Tuhan tegur saya lagi, kamu tahu nggak bahwa dia punya pengalaman nggak untuk buka bengkel? Dia mampu nggak buka bengkel? Saya katakan enggak. Nah, akhirnya di ujung cerita, saya merasa, dalam tanda kutip ya, saya ikut menjerumuskan dia. Jadi di satu pihak saya kelihatannya berbuat baik, tapi di pihak lain saya tidak bijaksana. Betul, kalau saya nggak kasih uang ke dia, nggak kasih pinjam, mungkin hari ini dia masih tetap jadi teman saya. Dia nggak melarikan diri. Kedua, mungkin dia akan kecewa, mungkin dia akan marah, tapi saya menyelamatkan dia sehingga dia tidak perlu punya utang yang besar. Di situ saya merasa juga bersalah. Kalau dulu saya nggak mungkin merasa bersalah. Saya berbuat baik, saya bantu dia, udah bagus saya bantu dia, dianya hilang. Tapi dalam proses itu saya juga ditegur Tuhan. Nah, kembali lagi permasalahannya. Ada kegagalan. Apakah saya mengakui saya berdosa, saya bersalah, saya tidak bijaksana, dan tetap punya pengharapan. Berdoa untuk dia supaya dia punya kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya. Karena saya pernah bilang, dulu kamu itu bisa dipertanggungjawab. Kamu itu bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Punya track record baik. Kok di akhir hari atau di masa tuanya, ya karena kita semua sudah tua ya, kok malahan memberi kesan yang menjadi nilai kamu jadi jelek. Di satu pihak memang saya tegur dia supaya dia memenuhi kewajibannya. Kenapa saya tegur dia? Karena saya melihat dia mampu, cuma ya mungkin banyak alasan yang dia katakan belum ada. Tapi di pihak lain, mungkin ini juga menjadi satu teguran buat saya. Jangan hanya sekedar berbuat baik, tapi harus wise, harus bijaksana. Mengolah diri, melihat diri bahwa oh iya,
saya juga salah. Itulah sedikit cerita tentang kehidupan di dalam hidup kita sehari-hari. Semoga ini juga boleh menjadi cerita atau contoh buat kita semua semakin bijaksana, semakin rendah hati, menyadari kesalahan, tidak hanya menyalahkan orang lain tapi juga merefleksi apa yang saya lakukan dan di mana porsi saya melakukan kesalahan. Itu aja, terima kasih. Salam kerahiman.